Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Imron Wahyudi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan modul 3.1.A.10 aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada aksi nyata kali ini saya didampingi oleh Bapak Sigit Triyono selaku fasilitator. Kemudian yang kedua oleh Ibu Maulidia selaku pendamping praktek. Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan aksi nyata adalah calon guru penggerak atau CGP diharapkan dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Laporan aksi nyata ini kami susun dalam format 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depannya. Yang pertama aksi nyata adalah peristiwa yang dilatar belakangi oleh menurunnya aktivitas dan semangat belajar murid yang diikuti dengan merosotnya nilai-nilai tata krama dan budaya positif yang jauh dari profil pelajar Pancasila. Murid terlalu sibuk bermain HP, baik sendiri maupun dengan teman-temannya, cenderung mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru, kurang khusyuk dalam berdoa, bahkan cara bertutur kata mereka jauh dari nilai-nilai kesopanan. Hal ini dikarenakan pembatasan belajar tatap muka karena pandemi COVID-19, ditambah dengan kurang kontrolnya dari orang tua, keluarga, dan pengaruh tempat tinggal mereka. Semua ini menjadi dilema bagi guru dan sekolah, dan harus segera dicarikan solusi yang terbaik. Selanjutnya, alasan melakukan aksi nyata adalah agar murid mendapatkan haknya dengan mendapatkan pembelajaran yang layak sesuai minat dan kebutuhannya. Menuntun murid agar berbudaya positif sesuai profil pelajar Pancasila yang bermanfaat bagi dirinya untuk kemaslahatan hidup yang setinggi-tingginya. Alasan yang kedua, tuntutan sebagai calon guru penggerak dalam aksi nyata agar mampu menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan serta mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran manakala terjadi suatu permasalahan. Hasil dari aksi nyata saya bedakan menjadi dua. Yang pertama untuk guru, yang kedua untuk murid. Yang pertama untuk guru dan tenaga kependidikan. Saya melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat di sekolah. Yang kedua, sosialisasi kepada komunitas praktisi pembelajaran atau lewat KKG. Adapun materi yang saya sampaikan, yang pertama, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang meliputi filosofi protap Triloka Ki Hajar Dewantoro. Peran guru adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Murid bukan tabula rasa, makna menghamba pada murid. Guru ibarat petani yang hanya bertugas menyemai, menyiram, memupuk, dan melestarikan agar tumbuh sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, materi kedua yang kami sosialisasikan kepada para guru dan rekan sejawat yaitu terkait dengan merdeka belajar, budaya positif, dan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, kami mensosialisasikan terkait dengan penerapan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional
Yang keempat, pelaksanaan coaching model Tirta. Dan yang terakhir, program guru penggerak. Hasil aksi nyata yang kedua, yaitu penerapan kepada anak didik atau siswa. Hal yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas untuk diikuti seluruh warga kelas. Kemudian yang kedua, penerapan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan siswa, di mana siswa mempunyai hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, penerapan segitiga restitusi. Yang kelima, penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, melakukan coaching di mana siswa akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dokumen aksi nyata yang kedua yaitu terkait dengan perasaan atau feeling. Saya merasa senang dan tertantang saat mempelajari modul 3.1 ini, di mana pada modul ini saya mendapatkan pengalaman dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terkadang kita sebagai pendidik sering dihadapkan pada situasi dilema etika dan bujukan moral yang harus segera dipilih dan diputuskan, serta keputusan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya juga merasa bangga bisa menerapkan hasil pembelajaran ini kepada murid dan mengimbaskannya kepada rekan guru dan komunitas praktisi lewat KKG dan warga sekolah lainnya. Dokumen aksi nyata yang ketiga yaitu terkait dengan pembelajaran atau vending. Pembelajaran yang kita dapatkan dari modul 3.1 terkait menurunnya motivasi belajar dan budaya positif pada murid akibat pembatasan belajar tatap muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran perlu mengambil keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada murid. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Adapun 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, individu melawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Selanjutnya, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang 9, lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Dokumen aksi nyata yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan.
Setelah mendapatkan solusi dan keputusan yang tepat terkait menurunnya motivasi belajar dan budaya positif pada murid akibat pembatasan pembelajaran tatap muka, sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara yang pertama, lebih memahami kebutuhan belajar murid terkait dengan minat, profil, dan gaya belajar murid. Yang kedua, mengoptimalkan pengibasan dan diskusi dengan seluruh warga sekolah dan komunitas praktisi yang sudah terbentuk. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan modul 3.1.A.10 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam bahagia. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis.